Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepakan Gereja GWS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 30 Januari 2022 akan dilayani oleh Bapak Edi Sondro, MTH. Ibadah Baskara Sawah Minggu 30 Januari 2022 akan dilayani oleh Bapak Stefanus Pulu, STH. Ibadah Youth Praise and Worship Sabtu 29 Januari 2022 akan dilayani oleh Bapak Stefanus Pulu, STH. Ibadah Wanita Sabtu 29 Januari 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Samuel Wibowo, STH. Ibadah Sekolah Minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah Minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA di nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat melalui BCA di nomor rekening 0640693916 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat melalui OVO di nomor HP 083 8579 33010 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat melalui Shopee di nomor HP 085781493390 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat melalui Dana di nomor HP 085781493390 atas nama Samuel Wibowo. Kami, segenap pengurusan jemaat GBS Kapernaum, mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis selam, dapat mengambil formulir di pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 083 8579 33010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ya, shalom. Untuk mengawali ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mengucap syukur Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin Tuhan, hingga Kau boleh kumpulkan kami di tempat ini untuk bersama kembali memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, kiranya Engkau urapi kami, sucikan bibir lidah, pikiran hati kami Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran yang telah kami perbuat Tuhan. Apa yang kami naikkan melalui pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang pimpin kami
ada sukacita. Masih ada sukacita. Lanjut. Puji Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan, waktu dan tempat kami bersedia, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kami sudah bagi berdiri. Apapun keadaan kita percaya Tuhan selalu menyertai kita ya saudara. Perhatikanlah bunga
Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa tak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Biarkan hikmat marifat mengalir ke dalam hidup hamba-Mu ini yang terbatas Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Tuhan boleh menjadi berkat buat jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Ada sukacita hari ini? Amin. Di nama Tuhan, kita mau belajar bersama-sama di surat Kolose untuk keseluruhannya dari pasal 1 sampainya yang pasal keempat. Tapi namun demikian kita akan membahas beberapa pasal dan beberapa ayat buat kita semuanya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara dan saya akan belajar pada hari ini. Nah, sehubungan dengan adanya tema umum buat Gereja GBS Kapernaum pada tahun ini, yaitu menyukakan hati Tuhan. Dan sebelum ini saya mau bersaksi sedikit berkaitan dengan tema gereja hari ini atau tahun ini. Sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Kristus, sebagai orang percaya yang mau terus belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, pasti ada keinginan dan kerinduan untuk menjadi perubahan dalam pelayanan, dalam hal apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau menyaksikan kisah kehidupan ini, banyak hal dan banyak cara dan banyak godaan, cobaan, halangan, rintangan apapun yang menjadikan hidup saya lemah, yang menjadikan hidup saya ini jatuh di dalam dosa, yang menjadikan hidup saya ini terjun di dalam hal-hal yang berduniawi. Tapi namun demikian, puji nama Tuhan, hari ini juga saya mau belajar untuk mau berubah kehidupan yang lama supaya saya bisa mampu mengenakan kehidupan yang baru dalam hidup saya bersama istri dan anak. Puji nama Tuhan, kita langsung saja saudara belajar bersama-sama di surat Kolose. Nah, kalau kita melihat di dalam jemaat Kolose pada saat itu terletak di wilayah Asia bagian barat yang sekarang disebut Turki dan berada di bawah kekuasaan Romawi. Nah, jadi di dalam pasal 1 ayatnya yang kedua sampai ayat yang ke-14, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah sehubungan dengan kehidupan jemaat Kolose pada saat itu yang semakin mengalami kemajuan dalam iman dan kasih. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengucap syukur kepada Allah dan bagaimana kita memiliki iman dan mempunyai kasih di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, pada saat itu juga Rasul Paulus meyakinkan orang-orang percaya di Kolose, yaitu di pasalnya yang kedua ayat 6 dan ayat yang ke-7, bahwa karena mereka telah menerima Kristus, maka mereka harus tetap hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan tetap bertambah teguh dalam iman kepada Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kalau kita menafsir ayat ini sangat luar biasa dan sangat terberkati buat kehidupan orang percaya, di mana sudah mengalami hal-hal yang tidak berkenan, di mana mengalami hal-hal
yang membuat kehidupan itu boleh dilihat orang tidak menyenangkan hati dan tidak menyukakan hati Tuhan. Tetapi namun demikian, firman ini membuat kita belajar. Jadi kalau kita memperhatikan dengan saksama keseluruhan surat Kolose dari pasal 1 sampai pasalnya yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku, maka ada salah satu hal yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, yaitu berkenaan dengan tuntutan Allah kepada setiap orang yang percaya untuk hidup dalam kebaharuan yang sejati. Sebagai orang percaya, kita harus mempunyai keyakinan bahwa ketika kita menerima Kristus, karena kita sudah diselamatkan, maka kita siap untuk diperbaharui dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi sehubungan dengan hal ini, maka ada beberapa prinsip dasar yang Rasul Paulus kemukakan, yaitu kita buka Alkitab di pasalnya yang ketiga, ayat 5 sampai yang ke-17. Pasalnya yang ketiga, ayat 5 sampai 17. Dan saya memberi tema buat kita semuanya, menjadi manusia baru. Saya terpukul ayat ini, saudara, khusus pribadi saya. Karena kenapa? Saya sudah diselamatkan oleh Kristus, dan saya sudah pelayanan, dan saya sudah dimenangkan oleh Kristus sendiri. Jadi oleh sebab itu, dengan kesempatan tahun ini, tiba-tiba tema gereja buat tahun ini menyukakan hati Tuhan. Jadi saya memikirkan bahwa pribadi saya ini, bagaimana ketika saya menjadi orang percaya, jika saya tidak memiliki perubahan, jika saya tidak memiliki yang namanya manusia baru. Karena saya orang percaya. Memang setiap kita, setiap orang percaya memiliki kisah kehidupan yang berbeda di masa-masa yang sebelumnya. Sebagai orang percaya mempunyai persoalan hidup di tahun-tahun yang lalu yang kita alami. Setiap kehidupan kita ketika kita diselamatkan oleh Kristus, ketika kita sudah dimenangkan oleh Kristus, bukan berarti kita tidak mengalami masalah. Bukan berarti kita tidak dicobai. Kita perlu ingat bahwa menjadi manusia baru harus penuh dengan segala macam proses metamorfosa. Tidak seketika langsung berubah, tapi namun demikian pelan-pelan kita akan berubah. Saya sadar atas apa yang saya alami ketika saya mengikut Kristus. Saya sadar atas apa yang saya melakukan dalam rumah tangga, antara suami istri dan anak, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan dalam keluarga, untuk seluruhnya. Oleh sebab itu firman Tuhan ini pukul testa saya dan sangat memberkati buat kehidupan saya ketika memasuki tahun yang baru ini di 2022. Justru saya siap untuk melupakan semuanya. Kisah kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah, kisah kehidupan yang tidak menyukakan hati sesama maupun kepada Tuhan, itu yang harus saya melupakan. Oleh sebab itu saya memberi tema menjadi manusia baru, berhubungan dengan tema umum menyukakan hati Tuhan. Bagaimana sih orang percaya bisa menyukakan hati Tuhan kita Yesus Kristus jika tidak menjadi manusia baru dalam hidup? Bagaimana pelayanan ini bisa lancar jika kehidupan ini tidak dirubah, jika kehidupan ini tidak diperbaharui? Itu yang menjadi pemikiran buat kehidupan saya, sehingga saya bisa membagikan buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kita akan bacakan dari ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-17. Tapi kita baca dari 5 sampai 9 dulu, karena itu adalah poin pertama buat kita semuanya.
Kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan Allah. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang mulai semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Stop sampai di situ. Ini saya janjikan poin pertama buat kita semua yang dapat saya bagikan, dan saya akan menulis poinnya di situ buat kita semua, yaitu meninggalkan manusia lama dari ayat 5 sampai 9. Setiap orang percaya yang telah diselamatkan oleh Allah seharusnya hidup dalam kebaharuan sejati. Jadi oleh sebab itu kehidupan dalam kebaharuan sejati ini ditandai dengan adanya tindakan untuk menanggalkan kehidupan yang lama atau cara-cara hidup yang pernah kita melewati, yang pernah kita sudah jalani, itu kita harus melupakan. Artinya kita menanggalkan kehidupan yang lama itu supaya jangan terulang lagi. Nah, tindakan mengenakan manusia lama ini beranjak dari sebuah kenyataan bahwa Yesus Kristus telah mematahkan kuasa dosa serta membebaskan kita dari kuasa dosa yang membelenggu kehidupan kita di masa-masa yang sudah kita melewati sebagai orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam Roma 8 di situ Rasul Paulus mengungkapkan sebuah kebenaran penting tentang upaya setiap orang percaya untuk apa? Untuk menanggalkan manusia lama, yaitu dengan cara hidup senantiasa dalam roh. Itulah sebabnya saya membagikan buat kita semuanya di sini. Jadi oleh sebab itu hal ini sangat beralasan dengan mengikuti Kristus. Karena kenapa? Daging tidak mungkin menyelesaikan masalah daging sebagai orang percaya. Justru sebaliknya, rohlah yang mampu untuk menyelesaikan daging yang perduniawi. Jadi di sini ada dua kata yang dipakai atau yang dipergunakan oleh Rasul Paulus pada saat itu buat jemaat di Kolose, yaitu dia menegaskan bahwa setiap orang percaya yang hidup dalam kebaharuan sejati harus menanggalkan manusia lamanya, yaitu kita kembali di ayat 5, matikanlah. Kalimat pertama yang Rasul Paulus pakai di situ adalah matikanlah. Apa yang harus kita matikan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita mengikuti Kristus? Yaitu hal-hal yang berduniawi, yaitu percabulan, kenajisan seperti ini yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Yang kedua, buanglah. Apa sih yang harus kita buang? Ada di ayat 9. Yang kita buang itu yaitu adalah marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Jujur saudara, ketika saya membaca firman Tuhan ini memukul testa saya, karena saya adalah orang percaya. Kenapa sih ketika jadi orang percaya masih ada marah? Lah wajar lah, karena kita manusia. Di sini ada nggak yang nggak pernah marah? Ada nggak? Angkat tangan. Kalau ada yang nggak pernah marah, terlebih khusus yang sudah menikah. Biar bukan marah yang istilahnya itu yang marah yang kejam, tidak. Marah sebentar aja pasti kita alami saudara. Atau bentak sedikit saja pasti kita alami. Tetapi bagaimana kita bisa membuang hal-hal yang berduniawi? Jujur saya pribadi, saya mau belajar juga untuk membuang semuanya.
Karena saya ini orangnya pemarah. Sudah diketahui semuanya jemaat di sini kan? Terlebih khusus Bapak Gembala yang tahu dan Bapak Junior. Itu yang tahu seberapa banyak marahnya saya. Beliau sudah tahu semuanya. Seberapa banyak kejahatan saya, seberapa banyak masa lalu saya yang saya alami. Beliau-beliau yang di belakang senyum-senyum itu sudah tahu semuanya. Nah, jadi ini saya mau belajar. Karena kenapa? Karena jujur saya mau dipakai Tuhan. Saya diproses dalam segala macam hal. Saya diproses atau diuji dalam segala macam ujian. Oleh sebab itu, bisakah saya dan saudara melewati segala macam ujian itu? Bisakah saya dan saudara melewati segala macam proses itu supaya bisa mengenakan kehidupan yang sejati? Itu pertanyaan buat setiap kehidupan kita. Bagaimana kita merenung dan bagaimana kita bawa dalam doa. Jadi itulah yang kita harus pelajari. Dan juga di situ mengatakan bahwa jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Itu ada di Kolose 3 ayat 8 ayat 9, coba dibuka. Ya. Sekarang ini yang harus kita lakukan. Maka dengan hal itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose supaya mereka bisa membuang hal-hal yang duniawi. Begitu pula dalam setiap kehidupan kita, firman Tuhan mengajar atau menegur saya dan saudara supaya tahu bahwa kita ini adalah orang percaya yang harus melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan buat Tuhan supaya kita bisa mampu untuk menyukakan hati Tuhan di dalam tahun ini. Saya percaya buat kita semua di sini pasti akan melupakan manusia lama. Hal-hal yang pernah kita melakukan yang tidak menyenangkan hati sesama atau keluarga, pasti kita akan melupakan ketika kita masuk di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan kita berubah semuanya. Terlebih khusus pribadi saya juga. Nah ini saudara, saya membagikan firman Tuhan ini buat kita semuanya karena saya juga pernah alami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi hari ini saya mau belajar dan saya mau kembali seperti dulu, di mana saya diselamatkan, di mana saya berubah, dan di mana pelayanan saya lancar seperti tahun-tahun yang lalu. Saya mau kembali seperti itu. Kalau seandainya saya tidak mau berubah dan tidak mau menanggalkan manusia yang lama, otomatis pelayanan saya ini dan STH ini tidak ada gunanya. Itu yang saya pikirkan sekarang. Dan saya minta Roh Kudus bekerja terus dalam hidup saya supaya menjadi seorang ayah yang penuh dengan sabar menghadapi dalam segala hal. Karena kenyataan sudah jadi ayah, punya istri dan punya anak. Kalau nggak berubah, anak bisa ketularan, kata orang, ya. Kalau terjadi nantinya, ya kan kasihan. Apalagi anak saya perempuan, itu hati-hati yang punya anak. Jadi kita langsung lagi poin yang kedua. Ini cepat ya. Poin yang kedua kita mulai dari ayat 10 sampai ayat yang terakhir. Kita akan membaca bersama-sama lagi ayat 10. Kolose 3 ayat 10, 3, 2, 1. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar aliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. 12. Dalam hal 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran.
sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat. Terus sampai 17. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian dan memberikan rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Dia kepada Allah. Puji nama Tuhan. Dari ayat 10 sampai ayat yang ke-17, saya mau memberi poin buat kita semua, mengenakan manusia baru. Ketika kita sudah melupakan manusia lama, ketika kita sudah membuang semuanya manusia lama itu, sebagai orang percaya harus siap mengenakan manusia baru dalam hidupnya. Karena memang kita ini sudah diselamatkan oleh 100% siap untuk mengenakan manusia baru dalam setiap hidup. Manusia baru yang dimaksud menunjukkan pada cara berpikir serta cara bertindak yang berbeda dengan kehidupan yang lama yang sudah kita lewati. Jika cara kita yang lama dari tahun ke tahun kemarin, dan jika tindakan kita itu tidak berkenan kepada keluarga sesama maupun kepada Tuhan, justru itu yang harus diperbaiki, supaya ketika kita mengenakan manusia baru, tindakan itu berbeda daripada yang sudah dilihat orang, daripada yang sudah dinilai oleh Tuhan. Jika nilai kemarin-kemarin kita masih di angka merah, atau nilai kita masih dapat nilai 5, contoh kayak ujian ya, nilai 5 kan kita malu. Jadi ketika mengenakan manusia baru, otomatis kita naik level, artinya kita dapat nilai 100 lah, atau 9. Itu yang harus kita pikirkan, supaya kehidupan yang lama itu benar-benar dibuang. Setiap kita pasti punya masa lalu yang pahit, saya katakan itu. Setiap kita pasti punya masa lalu yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tetapi tahun ini gereja berkata bahwa semua harus menyukakan hati Tuhan. Jadi bagaimana tindakan kita sebagai orang percaya untuk dapat menyukakan hati Tuhan kita? Nah, bagaimana kita tanamkan di dalam hati pikiran, yaitu tema ini? Ya otomatis pelan di waktu demi waktu kita pasti akan menyukakan hati Tuhan. Memang tidak segampang itu, saudara, langsung berubah total. Tidak segampang itu. Tetapi bagaimanapun dengan kita mengalami proses demi proses, kita pasti akan berubah. Kita pasti akan melupakan semuanya. Tidak selamanya engkau sudah diselamatkan, tidak selamanya engkau sudah diperbaharui, engkau sudah menerima hidup baru di dalam Kristus langsung berubah, atau langsung melupakan hal-hal yang buruk itu. Tidak semudah itu. Justru melewati proses demi proses. Untuk apa kita diproses? Untuk apa kita diuji? Ya untuk menentukan kehidupan yang baru itu, kehidupan yang sejati yang berasal daripada Tuhan, supaya kita dapat memilikinya. Itulah sebabnya sehingga ujian itu datang. Jadi kita jangan salah berpikir bahwa saya mengikuti Yesus kok mengalami masalah, saya mengikuti Yesus kok saya dicobai dalam segala hal ini. Jangan berpikir begitu. Jadi orang yang kuat dalam menghadapi masalah tersebut, dan orang yang bersabar dalam
menjalaninya masalah tersebut, mau kecil atau besarnya masalah itu, justru dia adalah orang yang mau menang di dalam pertandingan tersebut. Seperti orang yang bertanding dalam petinju. Wah, udah darah mulutnya ditinju sama lawannya, bersabar terus. Tapi dengan kesabaran itu dia menjadi pemenang, meraih kemenangan itu. Sama seperti hal ini ketika kita mengikut Yesus. Memang tidak ada enaknya menjalani hidup ini. Tetapi ingat, tanpa diuji, apakah kita bisa berpikir? Tidak bisa. Justru kita diuji dulu dong, supaya kita bisa berpikir. Tidak ada orang tanpa mengalami masalah langsung enak-enak hidupnya. Dalam hal berumah tangga juga. Contoh, saya contohkan dalam pertengkaran. Tidak ada berumah tangga ini ketika menikah yang tidak pernah bertengkar. Angkat tangan kalau ada. Yang tidak pernah bertengkar ketika sudah menikah. Ada di sini? Kalau ada, oh ya haleluya. Tapi ingat bahwa ketika masuk dalam berumah tangga pasti ada yang namanya bertengkar. Apalagi perkelahian. Tapi jangan perkelahian dasar. Tampar 2-3 kali cukup. Tapi jangan lakukan ya. Nah, istri ini firman Tuhan mengubahkan hati saya dan Bapak Ibu Saudara, supaya hal yang sudah kita alami, hal yang saya sudah melewati dengan saudara, supaya itu kita menanggalkan, melupakan, supaya jangan terulang lagi. Nah, manusia baru tidak dikenakan atau tidak dipakai dalam waktu tertentu saja. Tetapi namun demikian, justru setiap hari digunakan dalam situasi apapun dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mengingat bahwa diri kita ini adalah orang percaya. Begitu saudara. Jadi ingat bahwa di sini Rasul Paulus mengungkapkan model manusia baru yang harus dikenakan, yaitu manusia baru yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kelemah lembutan dan kesabaran. Kolose 3 ayat 11. Yang kita sudah bacakan tadi. Nah ini saudara, kita harus melupakan hal ini dan kita harus mampu. Jujur saudara, ini ada istri saya di sini. Saya sering marah-marah, bentak-bentak, kadang sedikit tidaknya saya tampar sedikit. Tetapi ini saya mau belajar untuk melupakan. Saya juga mau belajar untuk meninggalkan kehidupan yang lama itu. Jadi jangan berpikir yang masih bujang-bujang enak ya kalau sudah menikah. Jangan berpikir itu. Menikah itu tidak gampang. Menikah itu justru mendatangkan perkara dari kecil apapun rumah tangga. Gak ada orang kalau sudah menikah langsung enak-enakan. Gak ada problem dalam rumah tangga. Gak ada saudara. Pasti ada perkara. Jadi itu yang saya mau belajar. Tapi saya sangat bersyukur juga istri saya bisa ikut hari ini beribadah, karena memang pekerjaannya diizinkan hari ini. Sangat bersyukur kemarin dia pulang dan beribadah bersama saya, dan anak saya tinggal di rumah karena biar istri saya juga fokus mendengar, dan dia biarkan jadi saksi bahwa saya pribadi juga mau berubah. Banyak hal saudara, dalam keluarga saya banyak marah. Contoh, firman Tuhan kami berkata tadi bahwa kata-kata kotor yang keluar dari mulut cepat sekali, jujur. Ternyata ini adalah sebuah proses, adalah sebuah ujian. Jadi itu ya, bagaimana saya bisa melupakan, bagaimana saya menghidupi dalam diri saya, yaitu kehidupan yang baru itu. Jadi saya siap dari tahun 2022 ini untuk melupakan yang lama, yang tidak menyenangkan hati pikiran keluarga dan Bapak Ibu di sini, terlebih khusus yang tidak menyukakan hati Tuhan. Jadi tema gereja ini saya mau mengenakan dalam hidup saya, menyukakan hati Tuhan. Puji nama Tuhan.
Manusia baru tidak hanya melakukan dalam situasi apapun, justru dilibatkan dalam situasi apapun. Dengan kata lain, mengenakan manusia baru merupakan sebuah kewajiban dari setiap orang yang hidupnya telah diselamatkan dan diperbaharui oleh Allah, sehingga bukan sebuah pilihan mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Jadi itu tergantung dari pribadi. Mau gak melupakan hal yang lama? Mau gak membuang hal-hal yang tidak menyukakan hati sesama dari khusus Tuhan? Nah, Rasul Paulus juga menjelaskan tentang bukti yang harus ditampilkan oleh setiap orang percaya yang telah mengenakan manusia baru dalam hidupnya. Yang pertama, dalam hubungan pernikahan. Nah, ini masuk Kolose 3, 18-19. Nah, ini saudara, puji nama Tuhan, firman ini saya kembali pelajari. Istri harus tunduk kepada suami, dan suami harus mengasihi istri dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Firman ini memukul testa saya. Jadi saya mau belajar untuk melupakan hal ini. Memang saudara, sering terjadi ayat ini. Siapapun dari ujung, dari Sabang sampai Merauke pun, ini sering terjadi. Sudah tertulis bahwa istri harus tunduk kepada suami, tetapi malah sebaliknya. Banyak istri-istri yang gak mau tunduk kepada suami. Begitu juga suami banyak yang, padahal sudah tertulis di sini bahwa suami harus tidak berlaku kasar. Tetapi terbalik, kadang sering terjadi sebagai suami melakukan hal-hal yang kasar terhadap istri. Dan ini yang kita harus memikirkan, khususnya yang bapak-bapak. Yang kedua, dalam hubungan keluarga. Kolose 3, 20-21. Dalam hubungan keluarga, anak-anak harus taat kepada orang tua, dan sebaliknya bapak-bapak jangan menyakiti hati anaknya. Ini sering terjadi juga, saudara. Banyak anak-anak, terlebih khusus zaman sekarang, yang tidak mendengar nasihat orang tua. Banyak anak-anak zaman sekarang juga yang belagu, ngerti belagu, yang gak sopan terhadap orang tua. Padahal kalau nggak ada orang tua, mana mungkin ada seorang anak. Tetapi banyak nih saudara, anak-anak zaman sekarang nggak sopan terhadap orang tua, nggak ngerti maksud dan tujuan orang tua, segala nasihat orang tua nggak mendengar, maka pada akhirnya menjadi anak yang durhaka. Kita sebagai anak jangan terjun dalam hal ini, supaya kita jangan jadi anak-anak yang tak benar, apalagi kita sebagai orang-orang percaya. Dan sebaliknya juga banyak yang terjadi, padahal sudah tertulis di situ, bapak-bapak jangan menyakiti hati anaknya. Tapi ini sering terjadi, saudara, di bangsa kita ini. Sering terjadi, banyak juga bapak-bapak yang menyakiti hati anaknya, yang membuat anaknya kecewa. Contoh, ini yang saya sudah melihat sendiri dalam hal perkuliahan keluarga di Malang. Banyak anak-anak di sana, orang tua sudah menyekolahkan anak, sudah di level atas, sudah mau wisuda atau sudah susun skripsi. Tapi ketika hal itu berjalannya waktu, minta uang ini uang itu untuk melunaskan segala macam SPP atau pembangunan, malah orang tua, contoh ini di Sumba, malah orang tua fokus kepada budaya. Ngerti budaya? Fokus kepada acara-acara budaya, melupakan anak yang berada di dalam perantau. Akhirnya kecewa, gak jadi tamat, gak jadi dapat ijazah S1, gak jadi lulus. Karena apa? Karena keuangan. Ini sering terjadi bapak-bapak juga. Jadi oleh sebab itu firman Tuhan mengajar kepada kita di sini, khusus yang bapak-bapak, ketika kita punya anak, atau bahkan yang belum punya anak, biar belajar juga, supaya suatu saat nanti punya anak, sudah mengetahui, supaya jangan pernah
kita mengecewakan anak kita. Jangan sampai kita menyakiti hati anak kita. Dan juga kadang-kala apa yang disukai oleh seorang anak, kita tidak nuruti. Jadi dia ini otomatis dia kecewa. Masa saya mau gini kok gak dikasih? Macam saya bukan anaknya, atau macam saya ini bukan lahir dari ibu, atau macam saya ini anak tiri. Jadi kadang-kala terjadi hal seperti itu. Sering terjadi, saudara. Jadi yang ketiga lagi dalam hubungan kerja. Bapak Junior minggu kemarin juga sudah menyinggung mengenai hal pekerjaan. Kolose 3:22 dan Kolose 4 ayat 1. Hamba-hamba taatilah Tuhanmu, dan tuan-tuan berlaku adil dan jujur kepada hambanya. Di dalam dunia pekerjaan, jika kita mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh bos atau atasan, yang jelas pekerjaan itu nyaman, saudara. Tidak ada masalah dalam hal itu. Kita harus bersabar. Artinya mentaati aturan itu. Contoh, tepat waktu. Kadang-kadang kita sering lambat, tidak menghargai waktu. Seolah-olah kita tidak menghargai aturan yang sudah ditentukan dalam perusahaan tersebut. Jadi ini yang harus kita memikirkan juga dalam hal pekerjaan. Supaya apa? Supaya bos atau atasan kita juga berlaku adil dalam hidup kita. Artinya supaya mereka juga bisa jujur dalam pribadi kita. Kalau kita sudah tidak menghargai aturan, tidak menghargai waktu, atau seolah-olah kita lebih jadi bos, padahal dia orang bos, justru kita yang mau jadi bos di atasnya, ya otomatis itu kita diperlakukan yang tidak benar. Kita diperlakukan yang tidak menyukakan hati kita. Karena dia adalah bos atau atasan, justru kita melakukan hal yang tidak benar. Artinya harus sopan, apalagi zaman sekarang, zamannya corona. Justru kalau gak banyak sopan atau tidak menghargai waktu, banyak yang dipecat. Khusus Surabaya itu banyak tidak menghargai waktu, banyak yang dipecat. Tetapi ini yang harus kita pelajari bersama juga, supaya kita bersabar dalam bidang pekerjaan apapun, menghargai pekerjaan apapun, sekecil apapun gaji itu harus dihargai dan mengucap syukur, karena itu adalah berkat buat setiap kehidupan kita. Nah, masuk kesimpulan. Sudah ngantuk? Kesimpulan yang pertama yaitu setiap orang percaya yang hidup dalam kebaruan sejati harus membuktikan bahwa dirinya telah menanggalkan manusia lama, dan segala sesuatu yang berduniawi harus dibuang semuanya, dilupakan semuanya, dan harus disertakan bertindak untuk membuang jauh-jauh dari hidup kita. Siap untuk membuang manusia kita yang lama-lama? Siap untuk melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan buat keluarga dan Tuhan? Amin. Yang kedua, setiap orang yang hidup dalam kebaruan sejati wajib mengenakan manusia baru yang diimplementasikan dalam hidup keseharian, sehingga pikiran, hati, dan karakter Kristus bisa menjadi berkat buat orang lain di sekitar setiap kita dalam hubungan keluarga. Jadi ini sangat penting untuk kita mengenakan manusia baru ini, melupakan hal yang buruk yang kita sudah melewati, dan membuang semuanya tindakan-tindakan yang gak benar, tetapi kita mengenakan kehidupan baru ke dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menyukakan hati Tuhan, untuk mengenakan karakter pikiran Kristus di dalam hidup kita, supaya keluarga-keluarga di sekitar kita atau orang-orang lain di sekitar kita menjadi berkat, supaya kita tampil beda, maksudnya karena kita adalah orang percaya.
Demikian firman Tuhan yang singkat ini yang saya bagikan buat kita semua. Oleh sebab itu, mari kita semuanya menjadi orang-orang percaya yang mempunyai masa lalu untuk dilupakan, dan biarkan masa depan yang mendatang menjadikan berkat buat kita semua dan menjadikan semangat buat kehidupan kita semuanya, supaya kita menjadi berkat buat keluarga. Terima kasih, saya kembalikan kepada worship leader.
menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan bagi Engkau. Kami percaya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan dan yang telah memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum doa berkat ada pengumuman yang disampaikan. Ya, puji Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Ya. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman, tadi sudah disampaikan pengumuman di awal ibadah. Dan terima kasih untuk Bapak Markus yang sudah melayani firman Tuhan pada siang hari ini. Diberkati firman Tuhan, amin. Siap berubah, amin. Dan katakan samping kanan kirinya, siap berubah. Siap berubah jadi lebih baik, amin. Amin. Ya, mari kita sama berdiri. Kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus. Oh ya, selamat datang untuk Ibu Eko ya dan Bapak Kristo. Ya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat datang. Ya, ini adalah kakak dari Ibu Umi. Ya, yang perempuan. Puji Tuhan. Ya, mari kita sama satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah pada perhalayan pada siang hari ini. Kau berkati, kau pimpin mulai awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kau berkati terus jemaat yang sudah hadir pada siang hari ini maupun yang tidak sempat hadir pada saat ini, dimanapun mereka berada, kau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ucap syukur untuk ibadah pada siang hari ini. Kau berkati hamba-Mu sudah melayani Tuhan. Bapak Markus sedang menyampaikan pesan firman-Mu siang hari ini agar kami Tuhan berubah dari segala kelakuan kami yang tidak baik. Di tahun 2022 ini Tuhan, Kau ingin kami senantiasa menyenangkan hati-Mu lewat Tuhan kehidupan kami selama kami ada di dunia ini, Tuhan Yesus Kristus, agar kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Markus dalam pelayanan kesehatan pagi rapi, berkati dalam pekerjaan, dalam kesehatan rumah tangganya bersama dengan Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, bukan Kau berkati Seslin dalam masa pertumbuhannya, dalam kesehatan, kekuatan, penjagaan, perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Ibu Umi yang sudah memimpin ujian kesehatan pagi rapi, hamba-Mu ini Tuhan Yesus, berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayan, dalam kesehatan rumah tangganya bersama dengan Pak Ivan. Kau berkati Tuhan Yesus buat melodi dan sandra dalam sekolah mereka, berikan iman sehat dan keberkatan. Kau berkati Putri dan pagi rapi, hamba-Mu Tuhan Yesus, berkati dalam pelayanan, dalam usaha pekerjaan, kesehatan rumah tangganya bersama dengan Pak Hendro. Kau berkati Tuhan, Hendro yang ada di Papua, Kau jaga lindungi, tutup bungkus kuasa darah-Mu. Kau penanjak semua urusan di sana, agar Tuhan besok bisa kembali lagi ke Surabaya dan selamat, tidak kurang apapun. Terima kasih Kau berkati Devon Matthew dalam sekolah mereka, berjimat kesehatan senantiasa berpadaku. Kau berkati anak muda bermain musik Tuhan. Kau berkati buat junior, Kau pakai rapi anak-Mu Tuhan Yesus, hadir dalam usaha, dalam pekerjaan, pelayanan, kesehatan rumah tangganya bersama dengan Tuhan Yesus. Kau berkati mereka dan keturunan Tuhan Yesus. Kau berkati Bima dalam sekolahnya, beri umat kesehatan senantiasa berkata. Kau berkati pelayanannya, Kau pakai rapi anak-Mu. Kau berkati Medi dan Desi dalam usaha pekerjaan, dalam pelayanan kesehatan rumah tangganya Tuhan Yesus. Kau pakai rapi anak-Mu, berkati Jerry Tuhan Yesus, sama saat pertumbuhan kesehatan, kekuatan senantiasa penjagaan perlindungan-Mu. Kau berkati Stephen yang sudah melayani bagian LCD. Kau berkati dalam pelayanannya, Kau pakai rapi anak-Mu, berkati pekerjaan dan kesehatan rumah tangganya bersama dengan Susan yang sudah melayani Tuhan sebagai kolektor. Kau berkati kami semua sudah hadir pada siang hari ini,
apapun permasalahan kami sudah Tuhan kau selesaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berdoa anak-anakmu yang sakit buat Tuhan, Ibu Esther Lilin, juga Tuhan buat Ibu Monica, buat Bu Kantin, Tuhan Yesus tangan penuh kuasa saya menjamah. Juga untuk Ibu Umi, Tuhan Yesus tangan penuh kuasa saya menjamah, beliau-beliau menyembuhkan dan memulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami semua berpisah satu sama dengan berkat-Mu menyertai kami, Kau berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan, Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Terima kasih sudah Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus buat anak-Mu yang baru bergabung, Tuhan Yesus buat Ibu Bapak Kristo, Ibu Eko, juga Saudara Rizky Alamsyah, yang Tuhan Kau berikan Tuhan kesetiaan dalam pendirinya makan Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan agar mereka mengenal Kau secara pribadi. Mari kita Tuhan Yesus Kau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, tutup bungkusi keluarga, kesehatan, harta benda, pekerjaan klien kami, jabatan kami Tuhan Yesus dalam marabaya, kecelakaan, pencobaan, sakit, penyakit, orang jahat, gangguan, serangan, kuasa kegelapan, dan salah magic, santet, serang balik, nabi, selapan, sepeda, Tuhan curahkan berkat-Mu, yang berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, berkat kami sejahtera, penjagaan perlindungan dalam kehidupan kami. Kau jauhkan kami salah wabah, corona, penyakit bahaya, penyakit menular, penyakit mematikan, Ramadan Kau jauhkan. Mari kita terima berkat Tuhan, dan berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, senantiasa menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga,